Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kementerian Pertahanan menepis telah menekan kontrak pengadaan alutsista dengan PT Teknologi Militer Indonesia atau PT TMI. PT TMI menjadi sorotan bersamaan dengan rencana Kementerian Pertahanan membeli alutsista dengan budget fantastis, yakni 1.760 triliun rupiah. Tim Metro TV mencoba menelusuri asal-usul kantor PT TMI di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Berbekal informasi dari website PT Teknologi Militer Indonesia, kami mencoba mendatangi kantor PT TMI yang berlokasi di Gedung Ratu Prabu I di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Kantor perusahaan yang belakangan menjadi sorotan karena disebut-sebut menjadi broker pengadaan alat sistem persenjataan TNI ini tampak sunyi sepi. Selama hampir 1 jam, kami berada di lokasi. Jarang ada orang yang keluar masuk di kantor ini. Dan kami juga tadi sempat menanyakan langsung kepada salah seorang security yang berada di gedung ini, dikatakan bahwa memang tidak ada aktivitas yang cukup masif dari PT TMI ini di kantor ini, karena dikatakan hanya ada sekitar beberapa orang saja yang melakukan aktivitas keluar masuk di gedung ini ataupun di kantor PT Teknologi Militer Indonesia yang berada di gedung ini. Keterlibatan PT TMI dalam rencana pengadaan alutsista dengan budget fantastis, yakni 1.760 triliun rupiah ini agak misterius. Sebab perusahaan milik yayasan di bawah Kementerian Pertahanan ini baru berdiri pada Desember 2019 atau 2 bulan setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Menteri Pertahanan. Yang juga cukup mengejutkan, komisaris utama dari PT TMI adalah Glenny Kairupan, yang tak lain merupakan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Sekaligus sempat menjabat Direktur Penggalangan Badan Pemenangan Nasional Prabowo dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Menyeruaknya isu ini, buru-buru ditepis oleh Kementerian Pertahanan. Menurut mereka, PT TMI tidak berkontrak dengan Kementerian Pertahanan. Mereka hanya bertugas sebagai konsultan yang membantu pemerintah mencari alutsista terbaik dan mendorong proses alih teknologi. Jadi Pak Prabowo sama sekali tidak menunjuk perusahaan manapun untuk pengadaan alutsista. Ya, yang ada adalah memang Pak Prabowo meminta PT TMI yang merupakan perusahaan di bawah Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan untuk melakukan pengecekan upaya alih teknologi. Menurut penelitian imparsial, pendirian Yayasan Badan Usaha oleh Kementerian Pertahanan adalah sebuah masalah. Karena yayasan sejatinya bersinggungan dengan kepentingan publik. Sedangkan badan usaha merupakan unit bisnis yang bertujuan untuk mencari keuntungan. PT TNI dalam logik hukum dan tata negara tidak ada sangkut pautnya dengan Kemenhan dan pemerintah. Penerbitan sebuah surat resmi negara oleh lembaga negara kepada PT TMI yang merupakan sebuah perusahaan swasta tanpa ada landasan hukum yang jelas dengan alasan apapun adalah tindakan yang salah atau setidak-tidaknya merupakan tindakan yang tidak etis. Rencana pengadaan alutsista dalam draft Perpres yang saat ini masih dibahas, aromanya memang sudah ganjil sejak awal. Selain soal keterlibatan PT TMI, pengadaan persenjataan seharusnya diusulkan dari bawah oleh 3 matra Tentara Nasional Indonesia dan bukan didikte oleh Kementerian Pertahanan. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, untuk membahas rencana belanja jumbo yang akan dilakukan oleh Menteri Pertahanan, kita saat ini sudah terhubung dengan pengamat militer Hairul Fahmi serta anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, kita akan awali perbincangan dari Pak Effendi terlebih dahulu. Pak Effendi, apa yang menjadi poin utama dalam pembahasan hari ini bersama Menhan yang membahas mengenai anggaran dan rencana pembelian alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang rapatnya digelar tertutup hari ini? Ya, kita selain membahas untuk rencana untuk pagu indikatif anggaran 2022, juga kita membahas isu yang tertunda yang harusnya dibahas di Raker hari Senin yang lalu dengan Menteri Pertahanan,
yaitu tentang adanya informasi rancangan peraturan presiden tentang rencana induk pertahanan 2020 sampai 2044. Dan tadi memang digelar di komisi secara tertutup dan Menhan menjelaskan secara panjang lebar dan lugas terbuka begitu untuk apa dan apalah alasannya. Ya, tentunya selain arahan dari Presiden di waktu 2019 dan selalu diminta oleh Presiden Jokowi agar segera menyusun master plan ya, rencana induk dari TNI sendiri untuk 25 tahun ke depan ya. Ya Pak Effendi, mengenai dokumen rancangan Perpres yang kemudian sudah terlebih dahulu beredar ke publik, ada anggaran jumbo yaitu pengadaan alutsista sebesar 1.750 triliun rupiah. Apakah artinya anggaran sebesar ini memang dikonfirmasi ataupun dibenarkan oleh Menteri Pertahanan? Mengenai angkanya tidak secara eksplisit dibenarkan ya, tetapi beliau juga menyayangkan bahwa informasi itu bocor keluar begitu ya, dan belum saatnya sebenarnya untuk dipublikasikan karena masih berupa bahan rancangan menurut Menteri Pertahanan ya. Tetapi ya karena ini sudah menjadi konsumsi publik ya kita dalami, bahkan Menteri Pertahanan sendiri yang mengambil inisiatif untuk meminta waktu agar menyampaikan secara terbuka belak-belakan apa yang yang terjadi sebenarnya di Kemhan begitu. Baik, Pak Effendi tadi sudah menyinggung mengenai kebocoran. Kita ke Pak Hairul terlebih dahulu. Pak Hairul, apabila kita perhatikan isu rencana pembelian alutsista ini seolah sedikit membelok menjadi kebocoran rahasia negara. Apa tanggapan dari Anda? Ya, sebenarnya ini saya juga sudah singgung sejak lama ya bahwa rancangan yang beredar itu kan masih Perpres yang beredar itu kan masih berupa rancangan yang sebenarnya itu juga tidak lengkap juga sebenarnya kan ya. Tapi ketika itu mulai beredar sampai kemudian hari ini ya, itu kan sekian lama tidak ada penjelasan apapun, tidak ada keterangan apapun dari dari Kementerian Pertahanan menyangkut hal-hal yang dibahas di dalam rancangan itu ya. Artinya sekian lama rancangan itu kemudian bergulir menjadi polemik dan kemudian mengungkap banyak hal yang kemudian akhirnya hari ini kita dengar dinyatakan sebagai ini sebuah kebocoran rahasia negara ya. Ini juga ini justru kita kemudian bergeser dari isu utamanya bahwa ada ada rencana belanja, rencana kebutuhan yang sedang disusun dengan angka belanja yang dikatakan cukup besar gitu ya, 1.760 triliun kira-kira, dan ini kemudian hanya disikapi dengan tudingan kebocoran rahasia negara. Ini juga saya kira nggak pas gitu ya. Baik, kita nantinya akan melanjutkan perbincangan untuk membahas apa sebetulnya yang akan menjadi concern DPR terkait anggaran ataupun pengadaan dari alutsista ini, tapi kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Effendi, artinya dalam rapat yang digelar tertutup tadi, apakah kemudian juga dijelaskan mengenai apa saja peruntukan dari anggaran jumbo untuk pengadaan alutsista ini, dan apakah ini berdasarkan kebutuhan dari 3 matra TNI? Ya, Pak Menhan menjelaskan secara dari awal sampai akhir begitu ya, secara terbuka lah. Maka klasifikasinya kan sangat rahasia dan tertutup tadi. Saya juga tidak ingin menyampaikan kontennya ya, tetapi beliau menyampaikan dengan niat tentunya ya ini sebuah terobosan dan arahan Presiden dan mandat dari DPR ya. Saya sebagai Menhan tentu
pembuat kebijakan, ya saya melaksanakan tugas saya dan inilah rumusannya. Nah, rumusan ini ya karena keterbatasan anggaran dana tunai kita, ya kita harus melakukan pinjaman luar negeri dan ini ada momentum yang baik di mana di dunia ini para produser senjata yang saat ini ya mereka mungkin karena masalah ekonomi juga ya, masalah krisis moneter juga, mereka menjual produknya dengan pola kredit ekspor dan di sisi lain kita membutuhkan. Jadi ada titik temu di sisi lain, TNI membutuhkan modernisasi secara total sampai 25 tahun ke depan dan inilah poin-poin yang menjadi dasar kenapa rencana induk pertahanan itu disusun dan dirancang dan itu yang jadi pembahasan. Nah, mengenai pembahasan itu sendiri, Pak Effendi, kan, ya. Apakah terdapat informasi bahwa Menhan ini sudah menunjuk salah satu vendor yang mengurusi pengadaan alat militer? Apakah juga ini ikut disoroti oleh pihak DPR? Ya kita tanya, maksudnya PT TMI kan, itu bukan vendor tapi perusahaan yang menurut Menhan itu perusahaan yang dibentuk untuk wadah para ahli, para pensiunan dan yang memang punya dedikasi untuk melakukan kajian untuk khususnya TOT, Transfer of Technology dan juga masalah review kontrak itu untuk assist kepada Menhan untuk membuat kebijakan-kebijakan di pertahanan. Jadi tidak bertindak sebagai broker dan seterusnya. Kita tanya juga, kita dalami itu siapa aja TMI itu. Apa iya ada hanya kepentingan partai tertentu itu dan seterusnya. Kita tanya dan beliau jawab juga. Oke, Ya, karena pertanyaan beliau mengenai bahwa salah satu menyampaikan anggota ataupun yang saya- duduk di perusahaan PT TMI ini adalah anggota Gerindra juga ikut menjadi sorotan, Pak? Iya, kita tanya apakah ini hanya koleha, hanya kelompok tertentu, bahkan partai tertentu, ya kan? Oh enggak, beliau bilang itu ya profesional katanya gitu. Tentu ada yang para purnawirawan, para ahli yang selama ini yang ex dari zaman Pak Habibie yang ada kemudian direkrut, di-hire. Itu penjelasan Pak Menhan waktu di rapat ya. Oke, baik. Kita ke Pak Hairul terlebih dahulu untuk menyoroti mengenai modernisasi alutsista. Sebetulnya fokus utama dan yang paling dibutuhkan oleh Indonesia ini seperti apa modernisasi dari alutsista itu sendiri, Pak Hairul? Ya tentunya ya prioritas kita tentunya sebelum kita bicara belanja apanya kan itu identifikasi ancamannya dong yang paling penting, identifikasi ancaman masalah tantangan yang dihadapi di sampai 25 tahun ke depan tercapai dan itu kan kemudian akan tentu akan berisi jawaban terhadap ancaman dan tantangan yang akan dihadapi 25 tahun ke depan. Nah, masalahnya kemudian yang kita lihat dari rancangan Perpres ini dan juga dari perbincangan ya terkait dengan rancangan Perpres yang beredar ini, kemudian kita tidak melihat ada peran dan keterlibatan KKIP, Komite Kebijakan Industri Pertahanan dalam upaya menjawab dalam upaya merumuskan prioritas-prioritas yang terkait dengan belanja sektor pertahanan kita. Ini saya kira yang kemudian membawa persoalan turunan ya, termasuk soal isu bottom up, isu perencanaan tidak dikelola secara bottom up begitu. Dan dikendalikan pemerintahan. Tadi Anda katakan tidak ada KKIP yang kemudian berperan dalam kemudian merancang pengadaan alutsista ini, tapi kita mendengar ada peran dari PT TMI ataupun swasta ini. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh PT TMI kalau dikatakan itu kumpulan ahli, kumpulan orang-orang dengan pengalaman dan jam terbang yang tinggi terkait dengan alutsista misalnya. Jadi saya kira sebenarnya sudah ada wadah yang diatur oleh undang-undang sebagai wadah berkumpulnya yang namanya KKIP ini, ya. Dan dalam hal ini kan Menteri Pertahanan bahkan menjadi
ketua hariannya ya, dan didampingi oleh Menteri BUMN dan sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga lain. Ini terus kemudian ada PT TMI yang melakukan hal yang kira-kira mestinya itu dilakukan oleh KKIP. Ini yang menurut saya juga menjadi pertanyaan, kenapa tidak kita justru menguatkan eksistensi dan peranan dari KKIP, tapi justru lebih pada upaya membuka kesannya kan kalau PT kan kita membisniskan pendampingan terhadap rencana-rencana belanja ini. Oke, baik. Nah, kita akan ke Pak Effendi. Pak Effendi tadi dikatakan oleh Pak Hairul tidak ada kemudian optimalisasi ataupun penguatan dari KKIP sendiri untuk pengadaan alutsista, tapi kita kemudian justru mendengar peran yang lebih besar untuk PT TMI. Menurut Anda, apakah artinya ada prosedur ataupun alur yang tidak sesuai dengan peraturan? Ya, kita lebih dalam malah kita bertanya apakah itu sudah ada bottom up dari 3 matra, bagaimana, apakah sudah ada musrenbang kajian, ya, bukan hanya KKIP saja, tapi matra-matra user kita ini, matra darat, laut, udara ini kan jauh lebih penting. Tapi itu juga dijawab sama mereka, sama Menhan, ya ini sudah ada, udah, walaupun kita elaborasi terus, apakah itu hanya sifat formalitas gitu. Ini kan terkesan ada top down, bahwa ini saya siapkan Anda semua begini, kemudian silakan Anda pakai kan gitu. Nah, tetapi ya kita juga mendapat informasi bahwa tidak sepenuhnya matra-matra itu dilibatkan langsung ya. Walaupun secara formal ada asrena-asrena yang diajak, tapi itu kan lebih bersifat lebih informal lah. Tapi kalau kajian yang mendalam ini kan harus diurut, misalnya pengadaan kapal selam atau kapal-kapal frigate, kapal-kapal atau pesawat udara, itu kan harus ditarik betul. Apakah sesuai dengan kurikulum di Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut kita, Akademi Militer kita, bagaimana kurikulumnya, sesuai enggak dengan mereka nanti mengawaki alutsista yang akan diadakan oleh Kemhan. Ini kan menurut pantauan kami ya, itu yang kami kritisi Pak Menhan, tolong ini harus prudent, accountable, transparan, dan tidak kemudian membebani rakyat Indonesia sampai dengan masa yang 2044. Ini harus clear. Maka rapat tadi kita mendengar, ya, kita mendengar, dan nanti kita masih akan lanjutkan pertemuan dengan Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, untuk kita lebih mendalami lagi. Kita akan tunggu pembahasan berikutnya, Pak Effendi. Draft atau rancangan, Ya, kita akan tunggu bagaimana kemudian dinamika pembahasan berikutnya terkait anggaran pengadaan alutsista ini. Terima kasih anggota Komisi 1 DPR RI Bapak Effendi Simbolon dan pengamat militer Bapak Hairul Fahmi telah berbincang bersama kami hari ini.